Perkenalkan, nama saya Charles. Saya akan menganalisis kasus pemberontakan PKI 1948. Latar belakang pemberontakan PKI mencakup konflik ideologi antara PKI yang ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis dengan pemerintahan yang berhaluan nasionalis, ketidakstabilan politik pasca kemerdekaan, serta ketidakpuasan terhadap perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. PKI memanfaatkan kondisi ekonomi yang memburuk dan perpecahan politik untuk melancarkan pemberontakan guna merebut kekuasaan, baik pada pemberontakan PKI. Jalan pemberontakan PKI Madiun 1408. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1408 dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat setelah perjanjian Renville dan konsolidasi kelompok-kelompok kiri di bawah Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Reaksi pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bersikap tegas terhadap pemberontakan ini. Meskipun pada saat yang sama Indonesia juga menghadapi ancaman agresi militer Belanda. Sikap tegas Presiden Soekarno memberikan pilihan kepada rakyat Indonesia untuk memilih antara ikut Musso dengan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta. Hal ini berhasil mendapatkan dukungan luas dari rakyat untuk pemerintah RI yang sah. Reaksi pertempuran atau penumpasan. TNI bergerak cepat untuk menumpas pemberontakan yang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Operasi penumpasan. Pasukan TNI yang sebagian besar berasal dari Divisi Siliwangi dikerahkan ke Madiun dan daerah-daerah lain yang dikuasai pemberontak. Perebutan kembali Madiun. Melalui operasi militer yang terkoordinasi, pasukan TNI berhasil merebut kembali kota Madiun dan memukul mundur pasukan PKI atau FDR ke daerah pegunungan. Akhir pemberontakan tahun 1408. Setelah pemerintah berhasil menumpasnya melalui operasi militer yang dipimpin oleh TNI, tokoh utamanya Musso tewas ditembak pada 31 Oktober 1948. Sementara tokoh lainnya seperti Amir Syarifuddin ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Penumpasan. Pemerintah melancarkan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto atau Gubernur Militer II dan Kolonel Sungkono atau Gubernur Militer Jawa Timur. Pasukan dari Divisi Siliwangi dan Divisi Brawijaya dikerahkan untuk menyerang dari arah barat dan timur Madiun. Korban jiwa. Pemberontakan ini sangat kejam, menargetkan pejabat pemerintah, TNI atau Polri, tokoh agama atau kiai dan ulama, guru pesantren, dan masyarakat sipil yang dianggap menentang ideologi komunis. Diperkirakan sedikitnya 1920 orang menjadi korban pembantaian PKI pada tahun 1948. Ratusan orang ditahan di pabrik gula Rejosari dan dibuang ke sumur tua di desa Soko, Magetan. Menggunakan lori tebu, setidaknya 108 mayat ditemukan di sumur-sumur tua di wilayah Bendo dan Soko. Hubungan dengan materi disintegrasi. 1. Penyebab disintegrasi. Pemberontakan PKI menjadi salah satu penyebab utama disintegrasi bangsa karena adanya perbedaan ideologi yang fundamental. Perbedaan ideologi. PKI yang menganut paham komunis yang berusaha menggantikan ideologi negara Pancasila dengan ideologi komunisme. Keinginan untuk mendirikan Republik Soviet Indonesia di Madiun 1948 secara langsung menantang dasar negara dan kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Perpecahan politik. Pemberontakan ini memicu polarisasi politik yang tajam antara kelompok komunis dan anti-komunis, serta menciptakan ketidakstabilan pemerintahan. Usulan PKI untuk mempersenjatai buruh dan petani, misalnya meningkatkan pertentangan dengan TNI dan memicu konflik internal. Ketidakstabilan sosial dan keamanan.
aksi kekerasan, penculikan, dan pembunuhan terhadap tokoh masyarakat, pejabat sipil, militer, dan tokoh agama oleh PKI menciptakan ketakutan dan kekacauan sosial, merusak tatanan masyarakat yang sudah rapuh. Pasca kemerdekaan, dampak disintegrasi. Dampak dari pemberontakan PKI secara langsung mengarah pada perpecahan di berbagai lapisan masyarakat dan perubahan besar dalam struktur politik Indonesia. Konflik fisik dan korban jiwa. Terjadinya konflik bersenjata atau pemberontakan fisik yang menimbulkan banyak korban jiwa, baik dari pihak militer, sipil, maupun anggota PKI sendiri dalam operasi penumpasan. Perpecahan sosial. Peristiwa ini meninggalkan luka yang mendalam dan trauma sosial di masyarakat, di mana terjadi saling curiga dan pembantaian antara kelompok yang pro dan kontra PKI, yang merusak harmoni sosial untuk waktu yang lama. Kemunculan disintegrasi setelah kasus pemberontakan PKI, baik pada tahun 1948 maupun 1965, terutama dipicu oleh konflik ideologi yang mendalam dan berujung pada perpecahan sosial politik di masyarakat Indonesia.